Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Eka Kurnia Fitri dengan NPM A1G022014 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, saya akan menyampaikan materi bab 8 yaitu Manajemen Pendidik dan Peserta Didik, mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, Magister Pendidikan. Adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu untuk mengetahui tentang yang pertama ada manajemen pendidik dan yang kedua ada manajemen peserta didik. Manajemen pendidik. Yang pertama ada pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, apa saja tugas, kewajiban, dan hak pendidik? Yuk kita bahas. Yang pertama ada tugas pendidik. Menurut Supardi pada tahun 2013 menyebutkan tugas seorang pendidik terdiri atas beberapa hal yaitu sebagai berikut. Adapun A, tugas guru sebagai profesi. Tugas ini menuntut kepada guru untuk mengembangkan potensi profesionalisme diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas dari seorang guru sebagai profesi. Yang B yaitu tugas guru di bidang kemanusiaan. Tugas guru di bidang kemanusiaan adalah sebagai orang tua kedua di sekolah. Sebagai orang tua di sekolah, guru harus berpenampilan sebagai idola yang dapat menarik simpati siswa. C. Tugas guru di bidang kemasyarakatan. Tugas guru di bidang kemasyarakatan adalah mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai moral, sosial maupun keagamaan dan menjadikan anggota masyarakat itu sebagai insan pembangun. Yang kedua ada kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain yaitu A. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang B yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang C, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, kedudukan, sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga ada hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah A. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. B. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. C. Pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. D. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang E ada kesempatan untuk menggunakan sarana prasarana serta fasilitas pendidikan untuk penunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Yang ketiga ada peran pendidik. Berikut adalah peranan guru dalam nuansa pendidikan yang ideal menurut Supardi pada tahun 2013. Guru sebagai pendidik yaitu merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang akan diidentifikasi oleh peserta didik. Yang B ada guru sebagai pengajar, di mana peran guru sebagai pengajar ini seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntut guru untuk berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam pembelajaran dan menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. Yang C yaitu guru sebagai pembimbing, di mana guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan pada diri siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif maupun psikomotor serta pemberian kecakapan hidup baik akademik,
vokasional, sosial maupun spiritual. Yang D ada guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memperhatikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat siswa tersebut itu tinggal. Yang E yaitu guru sebagai penasehat. Peran guru sebagai penasehat tidak hanya sebatas terhadap siswa tetapi juga bisa terhadap orang tua. Yang F ada guru sebagai model dan teladan. Sifat-sifat positif yang ada pada guru merupakan model yang dapat dijadikan sebagai teladan seperti bertanggung jawab dan masih banyak lainnya. Guru harus mampu meminimalisir sifat-sifat dan perilaku negatif yang ada pada dirinya. Yang G ada guru sebagai korektor, di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Yang H ada guru sebagai organisator, di mana guru adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari guru. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, membuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan lain sebagainya. Yang I yaitu ada guru sebagai motivator, di mana guru sebagai motivator ini hendaknya dapat mendorong anak didik agar bergairah dan aktif dalam belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak-anak didik itu malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. Yang J ada guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru tersebut hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang memungkinkan untuk memudahkan kegiatan dalam belajar anak didik. Yang K yaitu ada guru sebagai pengelola kelas. Tujuan dari pengelolaan kelas ini yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam kegiatan belajar, baik belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi, maksud pengelolaan kelas di sini yaitu agar anak didik senang berada dan tinggal di kelas dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya. Yang L yaitu ada guru sebagai mediator, di mana guru sebagai mediator ini hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dalam berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. M yaitu guru sebagai evaluator, di mana guru ini sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Yang keempat ada penguasaan kompetensi pendidik. Menurut Supardi pada tahun 2013 mengemukakan kompetensi-kompetensi pendidik yaitu A. Penguasaan kompetensi dasar 10 kompetensi versi CBTE, kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia. B. Penguasaan kompetensi pedagogi yaitu kepribadian sosial dan profesional. Yang kelima ada rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama ada kriteria dasar seleksi, yang kedua ada cara dan metode seleksi, yang ketiga ada tujuan rekrutmen dan seleksi guru serta staf. B. Manajemen peserta didik. Yang pertama ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah ataupun sekolah. Yang kedua ada langkah-langkah perencanaan peserta didik. Menurut Asmendri pada tahun 2012, langkah-langkah perencanaan peserta didik yaitu yang pertama ada forecasting, yaitu membuat perkiraan dengan mengantisipasi ke depan. Perkiraan tersebut didasarkan atas faktor organisasi pendidikan, baik yang bersifat kondisional maupun situasional.
Yang kedua ada objectives, yaitu merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa memang betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. Yang ketiga ada policy, yaitu kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai suatu tujuan. Yang keempat ada programming, yaitu merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Yang kelima ada prosedur, yaitu merumuskan langkah-langkah secara berturut. Yang keenam ada schedule, yaitu merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah programming. Yang ketujuh ada budgeting, yaitu anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu yang A ada mengalokasikan anggaran, B menentukan sumber anggaran. Yang ketiga ada kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah tersebut. Kebijakan penerimaan ini dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten ataupun kota. Yang keempat yaitu ada sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru, yaitu A. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. B. Ada sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi tiga macam. Yang pertama ada seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni atau DANEM. Yang kedua ada berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Yang ketiga ada seleksi berdasarkan tes masuk. Yang kelima yaitu ada kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada tiga macam kriteria penerimaan peserta didik, yaitu sebagai berikut. Yang A, kriteria acuan patokan atau standar criterion reference, yaitu merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang B ada kriteria acuan norma atau norm criterion reference, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Yang C ada kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Yang keenam yaitu ada rekrutmen peserta didik. Rekrutmen peserta didik merupakan proses pencarian dan menentukan peserta didik yang nantinya akan menjadi peserta didik di sekolah yang bersangkutan menurut Asmendri pada tahun 2012. Prosedur perekrutan peserta didik menurut Asmendri pada tahun 2012 antara lain sebagai berikut. Yang A, pembentukan panitia penerimaan. Panitia ini dibentuk dengan maksud agar secepat mungkin melaksanakan pekerjaannya. Yang B, yaitu rapat penerimaan peserta didik baru. Hal yang dibicarakan dalam rapat ini adalah keseluruhan tentang ketentuan penerimaan peserta didik baru. C, pembuatan, pengiriman, ataupun pemasangan pengumuman. Setelah diadakannya rapat dan dibuat keputusan, maka langkah selanjutnya yaitu pembuatan pengumuman. Pengumuman yang telah dibuat hendaknya ditempelkan pada tempat yang strategis. Tujuannya agar dapat dibaca oleh calon peserta didik baru. Yang D yaitu pendaftaran peserta didik baru yang harus disediakan pada saat pendaftaran peserta didik baru oleh sekolah, yaitu loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Yang E yaitu ada seleksi peserta didik baru. Cara yang digunakan dalam kegiatan seleksi ini yaitu yang pertama ada dengan menggunakan nilai raport atau sistem PMDK. Yang kedua dengan menggunakan nilai EPTA murni atau DANEM. Yang ketiga yaitu dengan cara melakukan tes masuk.
Yang F yaitu rapat penentuan peserta didik yang diterima. Selanjutnya yaitu pengumuman peserta didik yang diterima. Bentuk pengumuman peserta didik yang diterima ada dua, yaitu pengumuman secara sistem terbuka dan sistem tertutup, di mana sistem terbuka merupakan pengumuman yang secara terbuka mengenai peserta didik yang diterima dan cadangan. Sistem tertutup merupakan suatu pengumuman tentang diterima atau tidaknya seorang menjadi peserta didik secara tertutup melalui surat. Yang H yaitu pendaftaran ulang peserta didik baru yang diterima. Bagi calon peserta didik yang diterima, maka harus melakukan daftar ulang sebagai bukti keseriusan melanjutkan pendidikan di sekolah yang bersangkutan tersebut. Yang ketujuh yaitu ada orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Tujuan dan fungsi orientasi peserta didik ini antara lain sebagai berikut. Yang A, ada tujuan orientasi menurut Asmendri pada tahun 2012 agar peserta didik lebih mengenal dekat mengenai dirinya sendiri di tengah-tengah lingkungannya yang baru, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosialnya. Menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental agar dapat mengerti dan menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah. B. Fungsi orientasi menurut Asmendri pada tahun 2012. Bagi peserta didik sendiri, orientasi berfungsi sebagai wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Bagi personalia sekolah dan tenaga kependidikan akan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam memberikan layanan yang mereka butuhkan. Dan bagi peserta didik senior, dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Sekian pemaparan materi dari saya, semoga mudah untuk dipahami. Thank you for watching my video and see you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.